Malam teman-teman semua. Jumpa lagi di hari Senin, kita di sesinya technical. Gimana so far bulan Oktober tradingnya bagus? Ya teman-teman, kalau lihat ya di bulan Oktober ini memang kemarin awal bulan lumayan bagus ya teman-teman ya. Sampai di mana kurang lebih 1 minggu terakhir ya, 1 minggu lalu. Dan ini tadi tanggal 23 Oktober terakhir yang kemarin kita sempat hijau ya. Dan ini market udah 3 hari berturut-turut merah nih. Sementara akhir bulan ini cuma tinggal beberapa hari lagi nih teman-teman. Nah, kita harusnya udah mulai siap-siap nih. Kira-kira nextnya ada agenda apa? Nah, kalau teman-teman ingat ya, yang selalu kita bahas sebenarnya di bulan November ini kan ada event gede tuh, yang pemilunya US. Nah, pemilunya US ini kan kita masih nunggu kira-kira policy apa yang dari pemenang election nanti akan keluarkan gitu. Nah, otomatis dari sentimen ini akan kelihatan nih pengaruh ke ekonomi kita akan sejauh mana. Nah, kalau semuanya kemarin yang sempat kita bahas, kalau semuanya yang menang si Trump ya, yang most likely orang-orang pada pricing in sekarang ya, Trump mungkin akan kemungkinan besar menang. Ya, kira-kira kalau dia menang, ya industri-industri ini akan lebih bergairah di sananya. Otomatis ya produksi-produksi di sana meningkat ya, tingkat pengangguran di sana mungkin berkurang. Nah, kira-kira kalau yang biasanya ekspornya ke US, mungkin mereka akan lebih kena impact ya, kurang lebih ya, karena harusnya yang di sana produknya mereka sendiri. Tapi anyway, kita masih tunggu ya, dia punya election itu kurang lebih hasilnya seperti apa. Nah, sementara kalau kita bicara dari negara kita sendiri, dari Indonesia sendiri nih, sebenarnya ini udah seminggu sejak pelantikannya presiden baru kita ya. Nah, kita masih nunggu impactnya sejauh mana. Kalau sekarang awal-awal mungkin ya belum kelihatan ya, mungkin lebih ke sentimen-sentimen ya, hasil kerjanya juga belum ada. Kita masih ngelihat mungkin 100 hari kerjanya presiden yang baru seperti apa, terus kabinet-kabinet yang baru ini maunya ngapain. Terus kemarin janji-janji politiknya, janji-janji kampanyenya bakal kejadian apa enggak. Nah, teman-teman sama-sama kita lihat. Nah, anyway, kalau hari Senin ini biasanya kita lebih banyak bahas soal technical ya, karena paling enak memang kita ngelihat plan dari awal minggu itu mau ngapain. Kira-kira emiten-emiten apa saja yang punya potensi untuk kita hold atau kita entry sampai seenggak-enggaknya 1 minggu ke depan. Nah, mungkin kita balik aja kameranya biar bisa sama-sama lihat chartnya. Nah, ini teman-teman, kalau kita teman-teman yang pakai Trimegah atau aplikasi Trimegah itu, nah ini di sini tuh sebenarnya kita sempat identifikasi kalau marketnya IHSG ini udah mulai di area overbought area nih, udah mulai kemahalan, apalagi kejadian overbought area ini dekat-dekat resistennya. Cuman overall kita masih ngelihat IHSG ini masih dalam bullish trend. Nah, yang kemarin turun ini sebenarnya lebih ke koreksi wajar so far ya. Nah, kenapa koreksi wajar? Teman-teman bisa lihat ya, kalau pakai dynamic support ya atau dynamic line gini, ini kan teman-teman bisa lihat ya, setiap kali dia berhasil mantul ya, ini bertindak sebagai supportnya nih, atau support yang dinamik lah. Nah, tinggal sekarang kalau kita lihat dari sini, sebenarnya ini kan secondary trend nih. Secondary trend kalau kita lihat bisa aja dia potensi pullback dulu ya, mungkin nih sekitar 50-61% kalau pakai Fibonacci. Apakah nanti dia akan lanjut lagi? Nah, kira-kira kalau dia lanjut lagi sentimennya apa? Nah, ini kita masih sama-sama nunggu kalau dari luar ya. Nah, sekarang teman-teman kalau ngelihat dari IHSG-nya lebih ke koreksi, saya masih ngelihat ini sebagai koreksi wajar ya, karena nggak ada structure market yang di break dari sini. Jadi so far kita masih ngelihatnya koreksinya sih masih wajar. Nah, tinggal
Gimana kalau sebenarnya kita ngelihat dari USD IDR? Sebenarnya kalau dari USD IDR sama ya, point of view-nya kita masih ngelihat kalau dari USD IDR ini memang kan ada area gap tuh di 15.800 something ya. Nah, kita masih ngelihat 15.800 ini sebenarnya area yang pasti akan ketutup kalau untuk kenaikan USD IDR-nya. Berarti maksudnya kita bisa ngelihat chance untuk rupiah ini masih lemah, masih besar, masih ada ya teman-teman ya. Jadi nggak akan anytime soon dia akan turun. Terus juga kita ngelihat dari DXY-nya juga masih kuat naik ke atas ya. Anyway, kalau kita bicara seperti ini, kita bisa ngelihat dari dua sisi nih. Satu, emiten-emiten apa aja yang yang bakal diuntungkan dengan adanya kenaikan US dollar. Yang pertama, yang kedua, emiten apa aja yang tidak diuntungkan karena US dollarnya yang naik nih. Nah, itu mungkin teman-teman. Nah, sekarang teman-teman mungkin dalam beberapa minggu ke depan itu akan banyak dapat update report ya. Update reportnya keluar kenapa? Karena ada earning season juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi kira-kira mau beli apa nih, teman-teman bisa ngelihat dari ini juga, dari laporan earningnya yang akan dirilis selama seminggu sampai 3 minggu, sampai 3 minggu ke depan. Oke, itu dulu. Terus kira-kira ini saya kasih bocoran dikit nih. Tunggu ya. Nah, kira-kira nih, ini udah bulan November. Kira-kira di bulan November teman-teman mau fokus ke apa nih? Nah, November itu biasanya cenderung lebih bagus ya pergerakannya dia ya. Nah, ini teman-teman, ini kasih bocoran dikit ya. Nah, ini kalau kita lihat selama 10 tahun ke belakang, di bulan November ini, IHSG itu turun, bukan lebih bagus, terbalik ya. IHSG di bulan November ini cenderung merah nih teman-teman, bisa lihat dari sini ya. Dari 10 tahun ini 6 tahunnya dia merah, yang lain 4 kali. Nah, berarti kalau gitu November cenderung jelek dong. Belum tentu, kita harus lihat kira-kira barang apa aja yang menarik di bulan November. Nah, nanti mungkin dalam beberapa hari ke depan teman-teman akan dapat nih bocoran dikit nih, kira-kira dari 35 tahun terakhir ini mungkin emiten-emiten yang selama 35 tahun perform ya. Mungkin teman-teman bisa ngelihat dari situ, dimasukin ke watchlist teman-teman, tinggal cari entry points-nya. Makanya teman-teman jangan lupa lihat terus nih update dari IG live feed-nya kita, bukan IG live feed ya, IG post-nya kita atau feed-nya kita. Nah, itu kurang lebih kalau kita mau lihat, kita mau lihat dari LQ45-nya doang ya. Tadi di awal ada yang tanya soal TOTL. Nah, untuk TOTL itu memang kita sempat call ya dari sini kurang lebih dari Agustus ya, terus jalan sampai Oktober, sampai akhirnya dia hit kita punya take profit ya hari ini. Sebenarnya kita punya take profit itu di area 880 tuh. 880, tapi kita decide untuk take profit dulu karena hari ini kan market lagi merah dan kebetulan 17% lumayan banyak ya kalau dari TOTL. Jadi kita pikir untuk handle kita punya portfolio, kita take profit dulu yang TOTL. Bukan berarti nggak bisa naik, kita masih ngelihat target kenaikannya masih panjang ya. Nah, tinggal kalau kita udah taking profit, seenggak-enggaknya kita punya peluru lagi nih untuk masuk ke next trade. Nah, itu mungkin kalau untuk TOTL. Kita ngelihat yang lain lagi ya. Bentar ya, saya tadi lupa apa aja tuh. Ada TOTL. Sama Maha ya. Nah, Maha sendiri sebenarnya salah satu posisi yang masih kita hold nih. Kapan hari sempat break ya 180, kita nggak nyangka ternyata dia masih bisa naik ke atas ya. Untuk sekarang sih pergerakannya kelihatannya sepertinya masih cenderung ranging ya. Nah, sekarang kalau mau masuk menurut saya nggak begitu ideal, kecuali teman-teman mau pegang dari risknya ke kita punya support yang paling dekat ini 180 ke bawah lah, kurang lebih sampai 174, which is secara risk and reward kalau mau masuk sekarang sebenarnya not so bad. Tapi kita pernah masuk di area 210 tuh teman-teman. Jadi kalau sebenarnya average down ke bawah itu sebenarnya untuk kita ngurangin kita punya risk aja ya, atau sebenarnya kita mungkin plannya sebenarnya untuk exit supaya risknya nggak gitu besar, atau sebenarnya waktu kita cut loss nggak gitu besar.
Nah kalau kita bicara kayak perang Israel Iran ini berpengaruh ke bursa Indonesia atau enggak? Sebenarnya kalau kita ngomong perang ya, perang ini bukan pertama kali kejadian ya kayak Israel Iran. Sebelumnya juga ada Rusia Ukraine. Nah sebenarnya kalau perang ini bukan rule of thumb. Yang sering kejadian adalah kalau perang oil akan naik. Yang pertama, yang kedua, oil naik juga mungkin goldnya juga akan naik karena ketidakpastian ya. Nah orang-orang akan cenderung switching ke gold untuk jaga-jaga untuk hedging ya. Nah kalau untuk oilnya sendiri saya ngelihat ya depends perang itu secara teknikal oilnya di atas atau di bawah. Kalau oilnya di bawah kelihatannya walaupun perang mostly nggak kejadian apa-apa sih kalau untuk teknikalnya ya. Tetap aja dia bisa ranging atau tetap aja dia bisa naik. Nah kalau saya lebih memilih untuk tidak mencampur adukan faktor-faktor itu sih, karena saya lebih cari kira-kira secara teknikal ini ada chance untuk naik apa enggak. Kalau dia udah di atas banget walaupun oil nggak perang, waktu perang atau nggak perang, sebenarnya oilnya atau teknikalnya nggak efek juga. Nah itu kalau untuk bahas soal perang ya. Kalau kita lihat lainnya kayak Pani, oke. Waduh, Pani awal-awal udah di Pani nih. Pani sebenarnya masih ada juga di portfolio saya pribadi ya. Kebetulan saya punya itu dari harga 4.000-5.000-an ya. Jadi kalau semuanya punya dari 4.000-5.000-an itu saya punya conviction sama confident level itu lebih bagus karena saya average up ke atas dan selama structure marketnya nggak break ya udah biarin aja. Untuk target secara teknikal mungkin kita bisa cari di 18,5 ya. Nah tapi kemarin kan kalau teman-teman lihat ya minggu lalu atau 2 minggu lalu ya ada beberapa analis ya yang ngeluarin kayak dia punya target valuasi sekitar 21.000 ya kayak 21.000. Nah tinggal teman-teman mungkin baca 21.000 itu reasonnya apa? Apakah nanti dia udah mahal atau kira-kira dia masih murah nih? Kalau secara diskon to RNFI memang lumayan premium teman-teman ya. Tapi secara teknikal kadang-kadang secara valuasi dan teknikal ini nggak jalannya bareng. Gitu. Tapi secara momentum ini masih cenderung up. Nah kalau cenderung up ini mungkin kita bisa cari untuk tambah lagi atau average up yang atau sebenarnya positioning untuk ikut momentum ke atasnya lagi nih. Selama momentumnya naik ya udah kita bisa nunggangin dulu untuk secara teknikal. Tapi kalau secara valuasi kita campurin ya mungkin lumayan mahal. Untuk ENRG juga sebenarnya lumayan oke juga secara teknikal ya. Saya masih ngelihat energi momentumnya masih bisa naik sih, tapi mungkin akan ada pullback sementara. Nah kita masih mau lihat nih pullbacknya apakah dia pullback kencang atau pullbacknya pelan-pelan nih. Kalau pullbacknya kencang ya mungkin dia sebenarnya udah kelar dulu tuh kenaikannya dia. Nah anyway terlalu cepat ya kalau untuk nangkep pisau jantung gini. Oke, kita support resisten kita masuk di sini bisa aja secara risk and reward jalan, tapi secara ideal apa enggak, nah itu mungkin hal yang berbeda. Kalau saya nggak begitu suka dengan pullback yang terlalu kencang. Nah, kita masih ngelihat dulu ya untuk sekarang secondary trendnya atau pullbacknya seperti apa. Tekim sebenarnya mostly lebih ranging ya, mau Tekim or INKP hampir sama pergerakannya ya, tinggal cari yang risknya kecil. Tapi biasanya kalau Tekim jalan, INKP-nya juga jalan. Nah tinggal kalau dari target teknikal mana yang kira-kira bisa kasih return lebih gede. Tekim kalau kita lihat ya, INKP kalau kita lihat kan mungkin sekitar 12,92% tuh, sementara Tekim 10%. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya secara fundamental harusnya INKP lebih menarik ya. Tapi kalau secara cepat biasanya Tekim lebih gesit. Kalau dari MAPI-nya kita ada juga di trading ideas-nya kita yang MAPI ya. Untuk sekarang sih kita masih belum melihat ada break atau perubahan tren. Tapi kalau sekarang teman-teman mau entry sebenarnya juga not bad karena pergerakannya overall masih uptrend. Yang kedua juga pullbacknya juga pullback masih wajar. Terus teman-teman bisa ngelihat ya dia punya pullback ini volumenya waktu pullback ini dia decreasing.
atau menurun. Sebenarnya kita bisa artiin selling pressure-nya ini tidak didukung sama volume. Kalau dari bumi itu sebenarnya kita masih ngeliat area entry sekarang nih sebenarnya adalah entry point yang kita mau nih 1361143 karena ratio cuma 11% ya. Overall juga trennya juga masih belum patah. Tinggal concernnya saya adalah pergerakannya kalau terus begini nih selama seminggu otomatis mungkin nggak begitu ideal untuk naik ke atas ya. Karena saya takut dia pullback dulu lebih dalam. MAPI juga hampir sama tuh. Sama kayak era MAPA. Saya masih ngelihat MAPI juga harusnya trennya masih oke ya, masih oke. Terus mungkin kalau teman-teman lihat MAPA pergerakannya juga hampir sama tuh. Nah tinggal teman-teman pilih sih. Biasanya kalau MAPA jalan, MAPI jalan ya. Tapi kalau dilihat mungkin saya lebih suka MAPA-nya daripada MAPI-nya. Walaupun dari terima IDs kita itu keluarnya MAPI. Ya, tapi kalau sekarang teman-teman tinggal pilih mau MAPI atau MAPA, harusnya dia akan sama aja sih. Nah ini kalau untuk MAPI yang tadi ya. Kalau lihat kita coba lihat ya, lihat Logindo. Nah ini sebenarnya kalau kita mau cari entry, saya prefer di area 10419 kalau mau entry ya, walaupun pullbacknya waktu naik kemarin lumayan kencang, pullbacknya juga lumayan cepet ya. Saya masih ngelihat selama dia nggak break dari structure marketnya, pullbacknya masih cukup wajar. Juga pullbacknya tanpa volume ya. Kalau teman-teman mau ngambil secara risk and reward sebenarnya oke juga kalau untuk lihatnya. Oke, kita lihat yang lain. Brand sama cuan. Oke, brand sama cuan nih lumayan PR nih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya hari ini Brand, Cuan, TPA, Petrola, BRPT semuanya pada merah nih grupnya Prayogo ya. Nah tapi kita ngelihat nih dari brand ini teman-teman bisa ngelihat nih ada ranging area juga di bukan ranging ya, gap area yang belum ditutup ya. Kurang lebih ada dua gap area yang harus ditambal nih. Yang satu areanya kalau masuk dari harga sekarang kurang lebih 30%, yang satunya 60%. Nah, saya kalau ngelihat dari company-nya, latar belakang dari ownernya, biasanya dia cenderung untuk jaga harga barangnya dia ya. Kemarin setelah nggak lolos FTSE, orang-orang pada buang dan saya masih ngelihat harusnya cukup menarik ya dari brand harga-harga sekarang. Tapi mungkin perlu waktu juga ya untuk naik ke atas sana ya. Nah, kalau teman-teman memang punya waktu cukup lama untuk hold, menurut saya brand juga masih lumayan oke kalau mau masuk ya. Bukan lumayan oke, menurut saya juga cukup menarik. Terus kalau dari cuannya kita ngelihat hampir sama. Cuman kalau disuruh pilih brand sama cuan, saya lebih suka brandnya ya. Bukan berarti cuannya jelek, teman-teman tinggal pilih salah satunya. Bedanya apa? Kalau cuan ini kan ke atasnya untuk gap area mungkin di 3400 tuh sampai closing gap semuanya. Nah sementara kalau brand tadi paling tinggi di berapa tuh 11.000 something ya, tuh sekitar 60%. Nah bedanya apa? Kalau brand itu market capnya jauh lebih besar daripada cuannya ya, tinggal teman-teman pilih aja salah satu. Kalau kita lihat dua-duanya oke, tinggal ganti tinggal adjust dari teman-teman punya risk and reward aja. TINS dan BRMS. TINS juga sebenarnya oke tuh. Saya masih ngelihat area sekarang masih area entry points ya, kurang lebih sampai 1440 setelah structure market nggak rusak ya, masih bisa ditunggangin momentumnya. Terus kalau untuk BRMS juga area sekarang 354, bukan area sekarang ya, 354 itu masih bisa untuk entry point ya sampai 520 ya target kita kalau mau masukin secara technical. Terus PSAB juga saya suka tuh PSAB teman-teman ya, area-area sekarang ya kalau mau masuk ya di 294 314 ideal entry juga. Saya masih percaya di pergerakannya masih bisa naik ya, atau cenderung naik ke atas sih. KLBF oke, dari KLBF sendiri saya nggak begitu suka untuk pullbacknya. Mungkin saya akan cari yang lain atau saya mau wait and see dulu untuk masuk ke sini. WiFi saya suka
Kemarin kita berharap waktu ini turun dulu ya ke 316, tapi mungkin sekarang kalau mau adjust ya 306 sampai 338 kalau mau entry points. Ya, lebih berapa sini? Oke lah, sampai 33 sampai 336 kalau mau untuk entry points harusnya pullbacknya sih masih cukup oke. Nah, menurut saya sih masih bisa sih untuk naik lebih tinggi lagi dengan targetnya kurang lebih bisa nggak sampai 77%, ya nggak ada yang pernah tahu ya, tapi secara risk and reward selama menarik. Tapi ingat ya, ini kalau semuanya pullback ke bawah ke support yang paling jauhnya kurang lebih 20%. Nah tinggal teman-teman adjust aja untuk entry lot size-nya. Mungkin misalnya untuk trading 10%-an butuhnya 100 juta ya, karena dia 20% 20% ya tinggal taruhnya setengah lot size. Dari yang kemarin 100 juta mungkin taruhnya 50 juta doang. Nah, tinggal teman-teman jaga aja sizingnya. Terus menurut saya kalau kayak BBRI ini juga cukup menarik sih teman-teman ya, harga-harga sekarang. Rule of thumb-nya biasanya kalau big banks ya atau LQ45 kalau ada gap-gap ini dia pasti tutup. Tinggal kita nggak pernah tahu dia tutupnya kapan ya. Tinggal itu aja sih teman-teman. Kalau memang suka yang agak slow, ya menurut saya kayak BBRI ini juga boleh diconsider. But selalu ya jangan pernah harap BBRI, BBCA itu pergerakannya kenceng. Jadi teman-teman harus aware sama hal itu. Kemarin kita untuk MDKA kita expect dia pergerakannya nggak ranging ke bawah lagi atau retesting support yang di sini nih teman-teman ya. Kita harapnya dia kalau di fase yang seperti ini dia ready untuk naik ke atas. Tapi kalau pergerakannya masih kita lihat lebih besar ya datanya, ini biasanya kita masih ngelihat sebenarnya rangingnya cukup gede. Bisa aja dia retesting daripada support yang di bawah. Mungkin kita akan adjust untuk entry point sama stop loss areanya dia. Tapi overall selama dia ranging itu jauh lebih bagus daripada drop ya. Tinggal rangingnya kita mau ngeliat seberapa jauh sih kalau untuk MDK. Menurut saya masih naik ke atas tuh. Jar piye kok piye tah. Waduh, kalau ini sih agak susah ya. Analisanya mungkin juga nggak semua orang cocok sama saham ini. TINS BRMS sudah dibahas, BBRI tadi udah dibahas. Coba kita lihat lagi. Apalagi Petro oke lah. Kalau dia bisa pullback 14.575 15.200 menurut saya sih entry points ya. Kalau bisa dapat saya akan coba masuk di situ ya, atau adding more position. Hampir sama kayak Pani tadi. Kita lihat lagi deh kalau itu. Dewa saya nggak beberapa suka. Memang dia tadi sempat mantul ya, tapi ini lumayan ya kalau kita bicara ya kayak overextension juga ya. Terus pullbacknya juga lumayan kenceng. Kalau kita mau nangkep kayak pullbackin dari sini 50%, bisa-bisa aja kalau pakai Fibonacci. Tapi sebenarnya yang kita lihat ya dia sebenarnya retesting daripada support resistannya yang sebelah kirinya dia nih. Jadi kalau sebenarnya teman-teman mau ngambil di sini, jaga aja risknya di bawah 77. Kalau ini ya udah teman-teman mungkin batasin risiko atau mungkin kurangi posisi dulu, cari entry points yang lain. Arto saya suka harga sekarang, harga entry point sebenarnya teman-teman bisa ngeliat juga dari terima pix kita, harga sekarang harga entry point untuk di Arto. ADMR hampir sama tuh kayak MDKA ya. Hampir sama ya, sebenarnya oke juga. Tapi kalau ADMR mungkin dia bisa mantul lah, mungkin menurut saya harganya nggak akan kemana-mana dulu, paling di sekitar sini doang ya, paling retesting daripada yang resisten yang di situ. Jadi teman-teman mungkin manfaatin momentum ranging aja. Sido, nah kalau Sido ini dulu yang suka teman saya nih, saya nggak berapa suka ya kalau ini ya, ini masih cenderung turun sih. Ini sih skip dulu sih. INPC, wah nggak deh kalau ini udah lari jauh. MBMA tadi dibahas. MPPA, nah ini barang-barangnya pada terbang-terbang nggak jelas, tahu-tahu terbang sendiri ya. MPPA, terus kayak MLPT lah,
MLPL-nya lah. Nah ini kalau seperti ini sih mungkin udah tinggi ya. Saya akan skip dulu kalau udah tinggi. Games. Pullbacknya sebenarnya pullback yang saya ekspektasi memang pullback di area sini, tinggal support yang harus kita jaga mungkin di bawah 8650. Nah kalau kita lihat nih ya dari harga sekarang, kalau ketiga berapa nih 8650 itu masih ada sekitar 17%. Lebih baik kita tunggu reversal yang di sini daripada kita harus entry point di sini ya. Kecuali teman-teman memang planningnya adalah tiap turun tambah, tiap turun tambah. Nah menurut saya kalau pelurunya nggak segitu banyak, tunggu reversal aja. Ini kayaknya saham satu kampung di bawah ya. Games, TPIA, BRPT, Medco, Inco. Banyak betul ya. TPIA juga pergerakan masih ranging. Terus kalau BRPT juga sebenarnya pergerakannya masih ranging. Medco juga sebenarnya masih ranging walaupun ranging lumayan gede ya. Terus habis gitu Inco, mungkin Inco-nya lebih menarik ya karena dia pullback dan retesting 3850, 3970. Menurut saya juga sebenarnya entry point yang ideal. Nah tinggal dari ini kamu tinggal pilih salah satu. Kalau saya pilih mungkin lebih suka Inco-nya ya, Inco atau Games-nya. Maha, Medco tadi udah dibahas, terus Medco tadi udah dibahas, tinggal apa lagi nih? KKGI ini PR nih, ada juga diterima fix kita ya. Di bawah 560 kita mau coba untuk kurangi posisi, untuk kita cut loss atau kita akan adjust nih stop lossnya di area 515 nih. But for now saya mau wait and see dulu untuk KKGI. Tinggal tunggu nanti reaksinya berikutnya seperti apa. Saratoga saya nggak begitu suka ya dari price actionnya. Mungkin bisa aja dia pullback lebih dalam. Untuk sementara wait and see dulu. Untuk WIRG ini saya masih tunggu pullback juga. Untuk sekarang saya skip. Untuk LPPS nya juga nggak mau, terlalu tinggi juga. Enak nggak dulu kalau enak. Pewon. Nah Pewon ini juga unik nih, dia mungkin di 458 ya kalau mau entry, menurut saya juga cukup oke. Tapi kalau untuk cari sektor properti mungkin kita akan pilih Ciputranya. Coba lihat Asri. Ya oke lah kalau mau coba entry. Anyway mungkin risknya cuma 7% ya. BBYB, nah ini saya suka nih, BBYB, Arto. Nah ini pergerakan ranging ya teman-teman. Kalau mau masuk di sini boleh nih di 240. Ikuti momentumnya lumayan nih, 25% kalau naik. Anyway risknya juga cuma 10%. Adaro kita juga masih ngelihat harusnya menarik ya. Harga entry point sekarang. Kenapa kok menarik? Ada kita bisa ngomong menarik dan tidak menarik ya. Kalau kita ngomong AAI-nya menarik untuk kita masuk ya mungkin Adaro-nya teman-teman boleh koleksi gitu. Karena apa? Kita masih nunggu sebenarnya hasil dari RUPS berikutnya itu mereka mau berapa besar dividen yang akan dibagikan. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari spin-off-nya ini kan supaya Adaro-nya ini valuasinya juga bisa lebih tinggi ya, dan dia bisa fokus ke renewable juga. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong dari faktor valuasinya aja, sebenarnya kalau PI-nya Adaro atau energi kotornya di cap di 4 atau 5 karena orang-orang fund nggak bisa masuk, sebenarnya dengan dia spin-off harusnya lebih menarik ya teman-temannya. Cuman kalau sebenarnya AI-nya divaluasi lebih murah, let's say di valuasi 2 atau 3, sehingga kalau ke PI 4 itu kan masih ada space untuk naik ke atas ya. Nah problemnya seberapa banyak teman-teman bisa dapat untuk subs di AI-nya. Jadi kurang lebih teman-teman harus consider itu kalau mau ke Adaro. Menurut saya so far entry point sekarang kalau untuk Adaro masih oke. Nah terus dibuka juga kemarin nih rekomendasi dari timnya kita nih, Glenn suka ya harga-harga sekarang itu entry point-nya dia. Jadi kalau semuanya mau berdasarkan risk and reward, buka itu menarik. Mayora.
Mayora nggak begitu menarik so far. Waduh, ini banyak banget ya dari tadi. ASI, coba kita lihat ASI. ASI, oke, ASI juga cukup oke harusnya. Telkom lemot ya. Saya sih nggak begitu suka. Ada sih di tempat kita karena kita manfaatin rangingnya. Film saya suka. Saya ada entry harga-harga sekarang. Teman-teman tinggal jaga aja entry pointnya sama plannya ya. ISAT saya nggak begitu suka. Bukan nggak begitu suka, saya nggak suka kalau ISAT. Ini masih bearish nih. SMDM saya nggak mau kalau ini, skip dulu. PGO ini juga nggak begitu menarik PGO. Terus kita lihat apalagi nih, Unilever sih nggak menarik juga. Brand tadi udah dibahas, Maha tadi udah dibahas, mana lagi nih, Asli tadi udah dibahas. Ini juga boleh nih harusnya. Kita lihat Bird. Itu entry point yang kita mau 1972.000 kalau untuk Bird. Petro Brand Cuan tadi dibahas. Harum tidak menarik ya. Saya nggak begitu suka. L-SIP sih saya suka, tapi saya tunggu dia pullback lebih dalam lagi. MNCN ini menarik harusnya untuk ikutin rangingnya. Nah, ngomong-ngomong soal MNCN Group ini ya, kira-kira nih, kalau misalnya yang menang Donald Trump, kira-kira menarik gak MNCN? Ini kita ngomong obrolan warung kopi nih. Ada sentimen nggak? Nah, kalau ada yang menilai itu sebagai sentimen, mungkin jadi menarik ya, jadi katalis ya, bukan katalis yang benar-benar secara fundamental, tapi lebih ke sentimen. BMRI ya untuk area sekarang kalau mau entry sebenarnya oke juga. SMDR saya masih tunggu di bawah. Java. Baiklah, mari kita day trade Pani besok. Waduh, mari atau Pani yang mau dibeli nih? Udah lumayan tinggi ya. PNLF, tunggu deh kalau dia pullback dulu. Goto lumayan tinggi kalau harga sekarang. Doit saya juga suka kalau Doit tuh. Ikutin rangingnya, area sekarang boleh entry kalau Doit. ESA pullbacknya kurang dalam. Nah ini mungkin kalau mau ngambil rangingnya oke, tapi saya nggak begitu suka kalau Elvia. BSS. Nah ini sih secara teknikal lumayan, tapi turnovernya harus dilihat. Wood kurang dalam, saya nggak suka sih kalau ini. Menarik kalau Trump menang. Kita lihat ya nanti yang menang siapa. Semua rekon oke. Kalau mau masuk area sekarang, tujuh lever tadi udah dibahas ya. Golf sih ranging aja, dan rangingnya cuma kecil 13%. Saya cari yang lain ya kalau harus ngambil 13% rangingnya. Bumi tadi udah dibahas. DKFT ini lumayan sih kalau bisa turun. Tunggu di bawah aja DKFT. Nah, area situ kalau mau masuk DKFT di 138 143. Ini menarik nih DKFT. MBMA udah dibahas, SMRA udah bahas. Auto juga harusnya oke. Saya masih ngeliat 2700 itu bisa kena tuh ya. Sril, forget it. Mark, ini emiten juga saya suka nih. Mark di 1050 ya, kurang lebih 1050 sampai berapa nih, 1090 itu masih oke juga.
BPKP menarik nggak untuk di sekolahan? Menarik sekali sebenarnya. Tapi ya mungkin perlu waktu ya kalau BPKP. Ini sudah dibahas. Aksi juga nggak dulu. Kalau aksi saya cari yang lain. Wifi tadi udah. PNBN udah lumayan tinggi. PNBN Toba nggak deh kalau Toba. Excel masih ranging aja. VKTR yang terakhir. VKTR mungkin menarik kalau kita lihat lebih panjang ya. Ya, oke lah kalau BSD mungkin masih 1090, kalau mau masuk boleh ya. Nah, tinggal teman-teman balik lagi teman-teman ya. November ini memang cenderung biasanya IHSG itu lebih cenderung merah sih. Tunggu. Balik lagi ke data ini nih. Kita ngelihat ya, Oktober itu rata-rata 70% ya, dia naik ya 40%, kalau sudah November, Desember 90%. Artinya apa? Kalau dia cenderung turun, jelek nggak? Belum tentu jelek, karena kalau cenderung turun barang banyak yang murah. Nah, tinggal fokusnya kemana? Waduh, pertanyaannya yang terakhir menarik nih. Kalau saya sih suka ya, tapi balik lagi nih, Jojo pernah ngomong ya di Aji Lab sebelumnya ya. Ini balik lagi ke selera resiko masing-masing ya. Nah, tinggal teman-teman atur aja, jaga jangan sampai porsi entry-nya atau porsi ininya kebesaran. Itu aja sih teman-teman. Sektor pertanian bagaimana? Waduh, banyak tinggal sektor pertanian yang lain. Anyway, banyak ya yang tadi kita udah bahas. Teman-teman tinggal kalau telat lihat aja ini sih tayangan ulangnya besok. Menurut saya kayak teman-teman kalau mau lihat kita punya stock pick itu bisa di aplikasi kita. Nah, harusnya kayak Gajah Tunggal ini juga ada di tempatnya kita. Beberapa kita akan masukin mungkin 2 atau 3 stock pick baru besok. Nah, kita masih lagi stay to kita punya trading plan aja teman-teman. So far harusnya marketnya untuk IHSG saya masih ngeliat pullback sehat. Nah, tinggal teman-teman stick to the plan ya. Mungkin itu dulu teman-teman untuk update malam ini. Kita ketemu lagi nanti hari Rabu sama Glenn atau sama Yasmin atau sama teman-teman yang lain ya. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan coba undang dari ini ya chief ekonom kita. Nah, kita mau tahu kira-kira setelah pelantikan ini seperti apa impactnya yang kita ekspektasikan dan apa yang harus kita antisipasi di bulan November ini menjelang pemilu presiden US. Itu aja sih teman-teman. Kita ketemu lagi next week. Thank you buat semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan.